Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Berhala, waspadalah. Jemaat yang terkasih, apa itu berhala? Dalam perjanjian lama, berhala itu umumnya adalah hal-hal yang disembah oleh bangsa kafir. Itu disebut sebagai Allah kafir, Allah orang kafir. Berhala dapat berupa patung-patung yang disembah, jimat-jimat yang digunakan. Jemaat yang terkasih, kita berpikir bahwa berhala hanya dimiliki oleh orang-orang zaman perjanjian lama ketika mereka menyembah patung-patung yang mereka buat. Tetapi ada juga orang-orang yang hidup di zamannya Yesus seperti orang Farisi, para ahli Taurat, dan juga beberapa orang Yahudi yang mereka merasa bahwa mereka telah menyembah Allah yang benar. Tetapi Yesus menegaskan bahwa mereka menolak Yesus sama juga dengan mereka menolak Allah, dan mereka telah menyembah berhala. Ternyata menyembah berhala bisa juga mereka lakukan dengan menyembah Allah yang keliru atau Allah yang salah. Jemaat yang terkasih, bangsa Israel berpikir bahwa mereka sudah benar-benar menyembah Allah yang benar, tetapi mereka salah karena mereka tidak menyembah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menyembah Allah yang benar? Apakah kita sudah menyembah Allah sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitab? Ataukah kita hanya menyembah Allah menurut gambaran kita, menurut cara kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Alkitab begitu serius berbicara tentang berhala. Keluaran 23 ayat 24, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tubuh-tubuh berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Jemaat yang terkasih, di sini Allah menegaskan supaya kita memusnahkan berhala tanpa tersisa. Berarti Tuhan tidak ingin ada berhala sedikit pun di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, waspadalah, karena tanpa kita sadari, setiap kita masih punya berhala. Mungkin kita tidak memakai patung-patung atau jimat-jimat lainnya, kita tidak menyembah patung-patung, tetapi berhala yang paling terkenal yang ada di dalam kehidupan kita yaitu uang. Ini tidak dapat diingkari bahwa orientasi hidup manusia terbanyak kepada uang. Bukan berarti orang tidak boleh bekerja untuk mencari uang, tapi yang ditegaskan oleh Alkitab adalah uang yang kemudian menjadi berhala, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa uang berbahaya sekali di dalam kehidupan kita. Gara-gara uang seorang membunuh orang lain. Gara-gara uang orang menyangkali imannya dan mati-matian melakukan apa saja demi uang. Jemaat yang terkasih, uang bukanlah segala-galanya, tetapi bisa menjadi berhala ketika kita lebih penting mengejar uang daripada melayani dan menyembah Tuhan. Berhala lainnya juga bisa seperti hobi kita, karena hobi kita melupakan atau melalaikan ibadah kita kepada Tuhan. Ada juga berhala lain seperti orang lebih serius mengejar karirnya dan lupa beribadah menyembah Allah. Berhala lain adalah ketika ada orang yang begitu kita kasihi melebihi daripada Tuhan pencipta kehidupan kita. Sepasang kekasih yang berpacaran giat melayani bersama-sama, tetapi ketika putus mereka memilih untuk tidak melayani Tuhan.
itu juga menjadi berhala di dalam kehidupan kita, karena pusat kita dari melayani bukanlah untuk melayani Tuhan, bukan karena kita mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, maka tidak ada orang yang bersih dari berhala. Waspadalah di dalam kehidupan kita, seperti firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini. 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Tuhan harus tetap menjadi prioritas hidup kita, dan jauhkanlah diri kita dari segala sesuatu yang mungkin menggantikan Allah di dalam hati kita. Oleh karena itu, kita hanya boleh menyembah Allah saja dan bukan yang lain, karena Dia sudah menebus hidup kita dari hidup yang sia-sia. Tidak ada orang yang boleh hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Jika kita hidup untuk Tuhan, kita mati karena Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Tuhan, tolong kami agar kami memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.